Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo, selamat siang sahabat UT. Apa kabarnya? Perkenalkan sebelumnya, nama saya Abi, selaku host hari ini. Senang sekali rasanya hari ini pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 kita bertemu lagi di IG Live dalam program Bincang episode 54 dengan tema tips dan trik dalam melaksanakan praktikum fisika, kimia, biologi, dan IPA bersama kedua narasumber kita yang sudah hadir sebelumnya. Yang pertama ada Ibu Dr. Widiasih MPD selaku Ketua Program Studi Pendidikan Fisika pada Fakultas FKIP UT. Baik, Ibu Dr. Widiasih, alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat. Selamat Baik, siang semuanya. baik Ibu. Biasanya panggilannya apa Ibu? Saya biasa panggil Wiwit. Ibu Wiwit ya, Ya, baik. Baik. Kemudian ada Bapak Dr. Andes Leonard Hutasoid MPD selaku Ketua Program Studi Pendidikan Biologi pada Fakultas FKIP UT. Baik, Bapak Leonard sehat Bapak Leonard? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak ya. Selamat siang sahabat UT semuanya dimanapun Anda berada. Baik, Bapak Leonard biasanya panggilannya apa Bapak? Pak Leo ya, Pak Leo. Bapak Leo, baik. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan kita kali ini, apa sih Ibu Wiwit dan Pak Leo selayang pandang dari FKIP sekiranya Fakultas FKIP itu berdirinya kapan? Kemudian apa sih Fakultas FKIP itu? Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih awam, masih belum mengetahui lah kurang lebih. Itu. saya dulu ya Mas ya. Ya, baik silakan Ibu Wiwit. FKIP biasa mungkin yang orang-orang umum tahu bahwa mahasiswanya adalah guru. Memang benar Baik. seperti itu ya. Mahasiswanya sebagian besar guru. Kecuali untuk salah satu program studi yang teknologi pendidikan itu mahasiswanya bukan guru. Gitu ya. Baik, Ah, Ibu. ada juga perubahan-perubahan sedikit nanti akan dijelaskan ya, Mas Abi, bahwa FKIP itu dapat mandat dari Presiden Soeharto waktu itu 1984, dan di situ Ya. mulai dibukanya UT, dan termasuk di dalamnya salah satu fakultasnya adalah FKIP UT, di mana ketika itu diberi mandatnya adalah untuk meningkatkan kualifikasi guru-guru, guru SD, SMP sampai SLTA lah kayak gitu ya, supaya yang tadinya belum sarjana untuk menjadi sarjana, atau tadinya sarjana tapi belum linear, supaya masuk ke UT menjadi bidang studinya yang linear dengan yang diajarkan gitu ya. Nah, program studi di FKIP itu ada program studi PGSD, PG PAUD, pendidikan fisika, pendidikan kimia, pendidikan biologi, pendidikan matematika, bahasa Inggris, pendidikan ekonomi, pendidikan agama Islam, dan Ya. teknologi pendidikan. Nah, kecuali yang teknologi pendidikan itu hampir semuanya mahasiswanya guru, kecuali yang saat ini untuk PGSD dan agama Islam itu ada yang mahasiswanya bukan guru, jadi masih fresh dari SLTA atau yang belum mengajar gitu ya, baru Oke. mulai satu semester ini. Nah, ada beberapa mata kuliah di prodi PGSD, prodi fisika, kimia, biologi mewajibkan untuk praktikum atau memverifikasi konsep. Nah, kami ini akan nanti menjelaskan tentang bagaimana tips dan triksnya untuk sukses melakukan praktikum di prodi PGSD dan fisika, kimia, biologi. Baik, Bapak Leo ada tambahannya? Oh ya, melengkapi saja ya. Jadi sejak UT berdiri 1984 memang di tahun 1985 baru terima mahasiswa ya. Kalau kita lihat telusur di masa registrasi pertama mahasiswa kita, contohnya pendidikan biologi itu mereka mulai registrasi pertama 1985.1. Jadi disitulah mereka sebagai mahasiswa pertama ya. Dan tidak seperti sekarang. Kalau sekarang udah ada 12 program studi ya, termasuk tadi yang disampaikan oleh Bu Widiasih. Kalau dulu tidak sebanyak yang sekarang.
Itu dulu itu Iya. sekarang ada istilah non pendas dan pendas. Kalau pada awal pertama itu FKIP itu lebih kepada non pendas ya. Non-pendas, Non oke. pendas itu adalah di luar dari program studi pendidikan dasar dan pendidikan usia anak dini ya, PAUD gitu ya. PAUD ya, Kalau PG dulu PAUD. utamanya non pendas. Tapi setelah adanya apa namanya proyek penyetaraan ya, guru-guru SD dulu yang dari SPG menjadi D1, D2 itulah tahun 90-an ya ada proses penyetaraan oleh pemerintah. Ya. Guru-guru SD yang dari SPG dulu, PGSLP yang bukan masuk perguruan tinggi mereka disetarakan jadi D2. Setelah habis itu proyek penyetaraan dari D2, pemerintah kan dengan berubahnya undang-undang apa namanya ketentuan kebijakan pemerintah yang D2 pun sekarang S1. dipromosikan atau diwajibkan jadi satu. Jadi proyek penyetaraan pertama D2 itu kemudian di belakangan ini UT itu dapat proyek penyetaraan S1 waktu itu sampai habis proyek pemerintah ya. Nah, sekarang akhirnya baik yang proyek penyetaraan yang tadi yang sudah habis sekarang menjadi mandiri. Jadi bukan lagi penyetaraan yang dari proyek pemerintah tetapi mahasiswa yang pendidikan dasar dan pendidikan usia anak dini tadi itu seperti mahasiswa non pendas mandiri semuanya. Jadi meregistrasi seperti mahasiswa non pendas. Jadi tidak ada lagi istilah penyetaraan sekarang atau proyek penyetaraan itu ya. Jadi mahasiswa mandiri registrasi mulai dari awal sampai nanti wisuda seperti itu. Berarti sudah cukup lama juga ya Pak ya. Berarti Fakultas FKIP ini berdirinya mungkin dari awal ketika UT itu sudah berdiri juga sudah menerima mahasiswa ya. Berarti. Ya betul. Baik, sepertinya langsung saja ya Bu Wiwit sama Pak Leo. Ini apa sih mata kuliah praktikum itu? Mata kuliah apa saja yang ada praktikumnya dan berapa mata kuliah per prodi? Saya dulu Ya, Mas ya. ya silakan Ibu Wiwit. Mata kuliah praktikum itu merupakan mata kuliah wajib di program studi PGSD, itu satu mata kuliah. Terus juga di program studi fisika ada IPA, fisika 1, fisika 2. Terus di biologi ada IPA juga, IPA, mata kuliah praktikum IPA, biologi 1 dan biologi 2. Kemudian di kimia juga ada mata kuliah IPA, kimia 1 dan kimia 2. Jadi ini mata kuliah IPA yang di PGSM, kami nyebutnya kalau prodi fisika, kimia, biologi adalah prodi pendidikan guru sekolah menengah. Kalau yang PGSD kan untuk guru SD gitu. SD, ini guru ya. menengah itu SMP dan SMA gitu ya. Atau SLTP, SLTA. Nah, itu mata kuliahnya kan wajib ini ya untuk praktikum ini. Merupakan mata kuliah yang bertujuan agar mahasiswanya memverifikasi berbagai konsep, prinsip, hukum, teori melalui pengamatan langsung fenomena fisik di laboratorium atau di luar laboratorium. Nah, jadi praktikumnya memang sebagian besar di laboratorium, tapi ada beberapa praktikum yang dilakukan di luar laboratorium. Contohnya ya misalnya nanti Pak Leo menambahkan ya. Misalnya fotosintesis itu kan dilakukan di luar laboratorium kayak gitu ya. Nah terus konsep-konsep ini adalah sudah dipelajari ya, yang mau diverifikasi itu tadi sudah dipelajari di mata kuliah lain. Misalnya kalau praktikum IPA ya IPA yang PGSM itu dipelajari di mata kuliah fisika, kimia, fisika 1, kimia 1, biologi umum, gelombang dan optik, dan seterusnya seperti itu. Jadi namanya memverifikasi konsep gitu ya, atau prinsip atau hukum. Nah tadi ditanya tujuannya udah ya tadi ya Mas ya. Tujuan udah memverifikasi konsep, prinsip atau hukum. Kemudian ada di prodi mana saja, yaitu tadi di prodi fisika, kimia, biologi ya. Masing-masing itu di fisika ada 3 mata kuliah, IPA, fisika 1, fisika 2.
Di kimia juga ada 3 mata kuliah, di biologi ada 3 mata kuliah, dan satu lagi di praktikum di prodi PGSD gitu ya. Seperti itu. Nah, ini semua panduannya, praktikumnya mengacu ke buku panduan, yaitu panduan praktikum yang kode mata kuliahnya atau kode panduannya sama dengan kode mata kuliahnya. Misalnya PEPA 4201 itu panduan praktikum IPA PGSD, itu kode mata kuliahnya PEPA gitu ya, PEPA 4203, terus nama mata kuliahnya juga itu sesuai kode PEPA tersebut, PEPA 4203 praktikum IPA. Seperti itu. Nah, kalau nama kegiatan praktikumnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut gitu ya, contoh-contoh kegiatan praktikumnya seperti apa. Mungkin Pak Leo mau menambahkan, Pak Leo? Silakan Bapak Leo. Jadi menambahkan disampaikan Bu Dias ya, jadi program studi pendidikan fisika, kimia, dan pendidikan biologi itu dulu disebut dalam satu jurusan PMIPA ya. Tapi dengan berubahnya UTK-UT, jurusan itu tidak ada lagi sekarang, jadi masing-masing prodi berdiri sendiri. Jadi ketiga program studi non pendes tadi ya, itu memang masing-masing program studi mempunyai 3 mata kuliah praktikum. Tapi sebelum itu tadi menambahkan Bu Widiasi, jadi mata kuliah praktikum itu adalah mata kuliah yang tujuannya mengukur keterampilan mahasiswa secara hands-on activity. Jadi kalau ada mata kuliah teori, ini adalah mata kuliah praktikum yang mengukur dan menguji keterampilan mahasiswa melaksanakan praktikum di lab. Jadi apakah terampil atau apa tidak gitu ya. Jadi tadi sudah disebutkan masing-masing program studi punya 3 mata kuliah ya. Cuma ada satu mata kuliah bersama. Praktikum IPA itu diambil oleh ketiga program studi. Jadi kalau peserta mata kuliah praktikum IPA itu adalah mahasiswa lintas program studi. Ada pendidikan fisika, ada pendidikan biologi, ada pendidikan kimia. Jadi ketika mereka praktikum ini bisa bersama-sama di lab. Apakah misalnya katakanlah UT Jakarta ya, mereka praktikum di mana? UT Jakarta dan Bogor itu mereka praktikum kadang di Pakuan atau kadang di Utirta ya, disatukan. Itu ketika mereka melaksanakan praktikum IPA, prodi mahasiswanya berasal dari 3 prodi yang saya sebut. Tapi kalau mata kuliah pendidikan praktikum biologi 1 itu khusus mahasiswa pendidikan biologi, praktikum kimia khusus mahasiswa pendidikan fisika, demikian juga kimia, demikian juga praktikum pendidikan fisika itu mahasiswa prodi pendidikan fisika. Jadi karena ini memang khusus PGSM tadi non pendas, tapi di samping itu kalau untuk non pendas ya ada juga satu praktikum, itu praktikum IPA di SD ya. Itu ada yang dilaksanakan tatap muka langsung beberapa kali pertemuan, tapi ada juga yang dengan tatap muka juga di mix ya, ada yang tatap muka dan ada ada bimbingan online atau mahasiswa praktikum mandiri dengan bimbingan tutor gitu atau instruktur seperti itu. Baik, Bapak Leo. Kalau misalkan nambahkan lagi, jadi masing-masing mata kuliah inilah besaran bobotnya 3 SKS ya, 3 SKS. Jadi baik untuk program studi pendidikan fisika, pendidikan kimia, dan pendidikan biologi dan pendidikan dasar, masing-masing mata kuliah ini bobotnya 3 SKS. Berarti cukup banyak juga ya Pak ya kalau untuk praktikum ini ya bobot SKS-nya ya. Baik, selanjutnya nih Ibu Wiwit sama Pak Leo, bagaimana mahasiswa mengikuti praktikum PD awalnya atau persyaratan peserta cara meregistrasinya kiranya? Oh gitu ya. Iya. Boleh sebelum kesini sebelum tentang tata cara itu saya tambahkan boleh ya Mas? Boleh, ya? silakan. Mungkin mahasiswa kan akan bertanya-tanya ya. Memang yang dipraktikumkan itu topiknya apa saja gitu kan ya. Terus berapa banyak harus melakukan praktikum untuk tiap mata kuliah gitu kan ya. Iya. Nah,
perlu mungkin mahasiswa tahu bahwa berapa jumlah praktikumnya, terus judulnya apa saja itu bisa dilihat di panduannya. Biasanya itu di bagian depan, di bagian tinjauan mata kuliah ya. Oh, Di oke. situ ada Ya. penjelasan, misalnya sebagai contoh, misalnya untuk praktikum fisika 2 itu praktikumnya sejumlah 20 praktikum atau 20 percobaan, di mana 14 percobaan itu adalah percobaan wajib dan 6 percobaan pengayaan gitu. Ya. Nah, terus itu kan topik-topiknya banyak sebenarnya, semua 26 ya topik praktikumnya atau judul praktikumnya. Itu ada yang ada wajib, ada pilihan, ada pengayaan gitu ya. Nanti yang wajib ya wajib dilakukan. Terus yang tadi ada wajib, ada lagi apa? Pilihan ya. Pilihan ya. Wajib Pilihan atau pengayaan. Itu kalau pengayaan itu boleh memilih. Jumlahnya total itu ada 6 gitu ya. Nah, terus mungkin ada pertanyaan begini ya Mas ya. Kan praktikum dilakukan nanti juga akan dibahas di laboratorium mitra. Baik. Nah, alat yang tersedia, alat dan bahan mungkin juga tidak sama ya untuk lab ke satu dengan yang lainnya gitu ya. Oke. Mungkin kalau yang perguruan tinggi di kota lengkap gitu ya. Mungkin kalau yang di daerah alatnya mungkin kurang lengkap. Nah itu nanti mungkin mahasiswa akan bertanya, kalau alatnya nggak ada bagaimana percobaan tersebut? Sebenarnya boleh dimodifikasi. Yang penting tujuan dari percobaan untuk tiap judul percobaan itu memang masih sesuai gitu. Oke. Kalau dimodifikasi kan berarti alat bahannya itu disesuaikan dengan yang ada di lab. Kemudian langkah kerjanya kan dimodifikasi sesuai dengan alat bahan yang ada, Iya. gitu. Nah, jadi nggak kaku lah ya, nggak mesti harus mengikuti alat dan bahan serta langkah kerja yang di panduan praktikum, begitu, gitu ya. Jadi bisa menyesuaikan ya Bu ya, kurang lebih ya. Ya, mungkin Pak Leo mau menambahkan ya Pak Leo ya. Ya, Bapak Leo. silakan. Ya, saya tambahkan ya. Jadi mungkin tadi informasi tambahan juga ya. Jadi mata kuliah praktikum ini kan tanpa ujian. Jadi mata kuliah ini semua tidak ada UAS-nya. Jadi hanya dari pelaksanaan mahasiswa di lab dan nanti ada laporan. Menambahkan tadi jumlah-jumlah praktikum yang disarankan atau diwajibkan memang sudah ada di buku panduan ya. Itu masing-masing prodi punya jumlah praktikum yang berbeda-beda. Kalau kami di program studi pendidikan biologi itu ada pendidikan biologi 1 itu, praktikum biologi 1 itu ada 18 percobaan wajib ya. Wajibnya ya Pak. Praktikum biologi 2 juga ada wajib 18 percobaan. Kalau praktikum IPA itu ada 25 percobaan. Tapi di situ ada mana yang wajib bimbingan di lab, ada juga sebagian yang di mandiri di luar ya. Jadi tadi yang praktikum yang misalnya pengamatan lingkungan sekitar, ekologi gitu ya. Mahasiswa praktikum melaksanakan uji coba di luar lab. Nah, jadi demikian juga praktikum kimia, mereka juga punya jumlah-jumlah tertentu, tapi di panduan itu sudah ada opsi-opsi, memang ada kewajiban. Tapi sekiranya mahasiswa atau di lab itu tidak punya alat tertentu, ada praktikum pilihan yang kapasitasnya kurang lebih sama dengan praktikum wajib. Jadi kalau misalnya keadaan tertentu, misalnya tadi kalau katakanlah praktikum kimia 1 itu ada 16 percobaan, tapi yang 16 percobaan wajib itu tidak bisa dilaksanakan secara utuh. Itu ada misalnya percobaan, katakanlah 1 percobaan itu tidak bisa dilakukan karena faktor tertentu, bisa memilih 1 judul di luar yang tidak diwajibkan, tapi sama tetap dilaporkan dan dihargai sama dengan praktikum wajib yang tadi. Itu ada
ada pilihan-pilihan seperti itu kalau di di pendidikan kimia saya lihat ya. Kalau di pendidikan biologi itu memang ada yang mandiri, tadi ada yang bimbingan, ada yang di lab, ada yang di luar lab. Jadi memang semua itu per program studi sudah ada panduannya di modul. Bagaimana mahasiswa mau melaksanakan prosedurnya. Kan kalau tadi ada 3 SKS ya bobotnya, berarti ada 9 modul ya. Yang 9 modul itu juga terdiri dari, kalau di modul biasa kita sebut kegiatan belajar, tapi kalau di modul praktikum itu kita sebut kegiatan praktikum. Jadi ada kegiatan praktikum 1 itu terdiri dari beberapa percobaan. Jadi kegiatan praktikum 2 terdiri dari beberapa percobaan. Jadi program studi sudah memilah dan memilih mana praktikum representasi dari per modul per kegiatan praktikum yang wajib dilaksanakan mahasiswa selama 1 semester berjalan. Jadi mahasiswa yang praktikum semester ini adalah mahasiswa yang meregistrasi praktikum semester ini. Kalau sebelum-sebelumnya memang praktikum itu kalau tidak terpenuhi kuotanya itu menunggu. Tapi kalau sekarang satu orang pun mahasiswa yang registrasi praktikum baik pendidikan fisika, pendidikan biologi, pendidikan kimia di satu UT daerah wajib dilaksanakan pada semester berjalan. Itu aturan dari universitas bahwa berapapun mahasiswa yang meregistrasi praktikum di satu UT daerah wajib dilaksanakan. Jadi tidak perlu menunggu. Kalau beberapa tahun-tahun yang lalu ya itu ada menunggu. Jadi memang tidak merugikan mahasiswa supaya mereka tepat waktu lulusnya seperti itu. Baik, Bapak. Berarti kalau misalkan seandainya kita ada bimbingan di laboratorium misalkan tuh Pak, berarti nggak wajib datang langsung ke UT, misalnya UT Malang tuh, berarti harus ke UT Malangnya gitu. Jadi sudah ada fasilitas di luar UT Malang itu berarti ya Pak ya, atau Ibu Wiwit gitu. Ya. Bagaimana Ibu, Bapak? Jadi gini ya, nanti tambahkan Bu Dias ya. Jadi kalau semester sekarang kita sebut 2024 ganjil ya. Jadi mahasiswa yang registrasi praktikum semester ini itu langsung direkap ya, direkap oleh UT daerah, teman-teman UT daerah. Misalnya UT Malang ada sekian orang. Jadi UT Malang itu sudah membuatkan rekapitulasi dan UT Malang dengan program studi sudah membuatkan suatu kerjasama dengan perguruan tinggi di daerah mitra yang disebut tadi oleh Bu Diasi mitra kita. Jadi UT Malang itu mereka bekerja sama untuk melaksanakan praktikum di UB, Universitas Brawijaya. Jadi mahasiswa pendidikan biologi, pendidikan kimia, pendidikan fisika juga, teman-teman dari EPST ya, biologi EPST dan prodi-prodi EPST itu juga mungkin lebih mudah mengkoordinasi teman-teman UT Malang dengan konsultasi dengan prodi. Mereka bekerja sama dengan UB. Jadi pelaksanaan praktikumnya di sana. Penjadwalannya mulai kapan, berapa lama itu ditentukan oleh UT daerah dengan kesepakatan dengan ketersediaan sarana prasarana dan tutor bimbingan atau pembimbing di prodi atau prodi atau di perguruan tinggi setempat sebagai mitra tadi. Seperti baik. itu. Berarti ada mitranya gitu ya, Iya. lebih ya. Jadi mahasiswa katakanlah dari Kabupaten Malang atau dari kabupaten yang berbeda, UT Malang itu bukan praktikum di tempatnya mereka atau di tempat, tapi mereka akan datang ke Unibrau, UB untuk praktikum bersama-sama di sana. Seperti itu teknisnya. Ibu Wiwit? Ya, ada menambahkan tambahan? ya. Satu, bahwa praktikum dilakukan oleh mahasiswa yang meregistrasi mata kuliah praktikum. Jadi registrasi semester ini, nilai praktikumnya berlaku hanya 1 semester ini. Kalau mahasiswa sudah meregistrasi tapi tidak melaksanakan praktikum, berarti nilainya langsung E. Nah, yang seperti itu mahasiswa harus mengulang. Bila mengulang mata kuliah praktek atau praktikum, bayarnya memang mahal, yaitu
700.000 per mata kuliah. Makanya nanti sahabat UT ini perlu hati-hati. Kalau sudah meregistrasi mata kuliah praktikum, harus berkoordinasi dengan UPPJJ untuk jadwalnya kapan, pelaksanaannya di mana, instrukturnya siapa, lakukan dengan baik. Itu ya, satu itu. Nah, jadi nilai misalnya belum registrasi mau praktikum sekarang juga tidak bisa, karena mahasiswa yang mengikuti praktikum dan meregistrasi praktikum itu sudah di-enroll di kelas, namanya kelas Silayar UTACID untuk mata kuliah praktikum tertentu. Jadi mahasiswanya juga harus masuk ke Silayar untuk nanti dibimbing di situ dan dibimbing secara tatap muka gitu ya. Dan melaksanakan praktikumnya pasti di lab ya. Jadi di situ nanti di Silayar itu mahasiswa mengunggah laporan yang sementara yang tiap topik praktikum juga pelaksanaan praktikum juga diunggah di situ. Nah, di situ tuh ada bimbingan secara online dengan tutornya gitu. Nah, pelaksanaan praktikumnya tetap harus secara luring, secara tatap muka di laboratorium mitra UT daerah yang sudah dipilih gitu. Dan dipilihnya tentu terus dikuatkan dengan PKS kerjasama gitu ya. Ada PKS-nya atau MOU-nya dengan mitra di daerah gitu ya. Contohnya misalnya yang mitranya itu kalau tadi di Malang itu Universitas Brawijaya. Terus juga kalau yang mitra praktikum untuk Jakarta, Bogor, Serang itu ada 2, yaitu di Unpak, Universitas Pakuan ya, dan di Untirta gitu. Tirta Wijaya ya. Jadi mahasiswa tiga UT daerah ini bisa bergabung melakukan praktikumnya di 3 tempat itu. Gitu. Ya, baik. Nah, kemudian misalnya di Surabaya contohnya di UNESA gitu ya. Terus lagi di Purwokerto itu praktikumnya di Unsut gitu, dan lain-lain dan seterusnya lah. Setiap UT daerah itu punya mitra tempat melaksanakan praktikum. Nah, khusus untuk mahasiswa yang melakukan praktikum IPA di SD, untuk mahasiswa PGSD itu praktikumnya dilaksanakan di tempat tutorialnya menggunakan alat praktikum yang sudah disediakan oleh UT, namanya kit praktikum IPA gitu ya. Jadi alatnya udah ada gitu. Nah, kalau bimbingannya berapa kali gitu ya? Kalau dari ketentuan UT untuk praktikum itu 1 semester 6 kali bimbingannya. 6 kali bimbingan ya? Iya. Untuk yang PGSM ya. Kalau PGSD mengikuti tutorialnya ya Pak Leo ya 8 kali gitu ya. Nah, karena itu kan mahasiswanya kan misalnya kalau yang non PGSD ya, mahasiswa PGSM itu kan mahasiswanya dari jauh-jauh gitu ya. Misalnya misalnya di Untirta aja gitu ya. Mahasiswanya dari Bogor jauh gitu ya, dari Bekasi gitu ya misalnya. Ya nggak sejauh yang di luar Jawa sih. Masih mendingan ya, tapi menurut kami juga jauh lah, lumayan ya di Bekasi, di Bogor gitu. Itu praktikumnya misalnya di Untirta itu semi blok. Jadi yang 6 kali kan harusnya seminggu sekali, dia seminggu 2 kali, Sabtu dan Minggu begitu. Nanti kan minggu berikutnya Sabtu Minggu lagi gitu kan, berarti 3 minggu berturut-turut bisa selesai praktikumnya. Lebih menghemat lah karena mahasiswanya kan jauh-jauh, jadi harus nginep kan, nginep semalam lah di dekat tempat laboratorium untuk pelaksanaan praktikum begitu. Nah, kemudian tadi praktikum dilaksanakan apakah individual? Tidak, dilakukan secara berkelompok antara 5 sampai 6 orang per kelompok begitu ya. Kemudian dibimbing, tadi praktikumnya dibimbing oleh seorang pembimbing yang dosen atau guru yang minimal S2. Biasanya dosen atau dosen tersebut itu disediakan oleh pemilik laboratorium. Gitu. Misalnya kalau praktikumnya di Untirta, ya pembimbingnya dosen Untirta.
di Unpak ya, pembimbingnya dosen Unpak begitu. Nah kemudian seperti sebanyak 6 kali pertemuan ya, mahasiswa harus mengakses ke si layar itu ya tadi ya. Terus juga selain si layar, mungkin nyambung ya Mas ya, Masih nyambung. ada aplikasi lainnya yang terkait dengan praktikum, yaitu ketika mahasiswa nanti mengunggah laporan praktikum yang laporan akhir itu diunggah di laman praktek UTACID itu seperti itu. Nah itu ya tadi adalah tentang skema praktikumnya. Nah kemudian mungkin Pak Leo, barangkali saya ada yang kelewat ya Pak Leo, ada yang mau ditambahkan Pak Leo? Ya, silakan Bapak Leo, ada Jadi tambahannya. menambahkan saja ya. Jadi sudah disampaikan tadi oleh Bu Diasya tentang mitra ya. Jadi memang tujuan utama kita atau UT daerah bekerja sama dengan mitra di daerah itu adalah, terutama dengan perguruan tinggi setempat, adalah untuk juga bisa dalam tanda petik meminta tolong ya, atau kita menggunakan dosen-dosen perguruan tinggi setempat atau prodi setempat untuk jadi instruktur praktikum untuk beberapa prodi tadi ya. Jadi memang kita juga tetap mempertimbangkan kualitas ya. Jadi dengan di perguruan tinggi pun mereka juga punya surplus yang baik, yang lumayan, yang bagus, yang lengkap lah gitu ya. Mungkin satu lagi tadi tambahan, mahasiswa yang praktikum berkelompok tadi itu ya, mereka memang karena ini berhubungan dengan TIPJ itu tadi ya, jadi mungkin bagaimana supaya juga mahasiswa dapat nilai bagus itu, jadi mereka selama praktikum itu diusahakan harus aktif semuanya. Jadi mungkin tidak hanya jurusan, tapi ketika mereka melaksanakan satu judul percobaan itu sebisanya harus aktif. Karena apa? Karena dengan mereka aktif di dalam melaksanakan praktikum, oleh tutor atau instruktur itu sudah akan menilai. Karena ketika mereka praktikum pun sudah ada penilaian yang kita sebut dengan nilai proses. Jadi nanti juga mungkin akan kita untuk berikutnya. Tapi itu ada nilai proses yang diamati oleh tutor selama mahasiswa A, B, C melaksanakan praktikum. Jadi itu salah satu tips supaya mahasiswa jangan sebagai penonton ketika melaksanakan praktikum, tapi bagaimana supaya bisa aktif, karena itu akan dinilai oleh tutor atau instrukturnya. Seperti itu Mas Adi. Baik Bapak Leo. Kalau misalkan seandainya mahasiswa nih Bapak Leo, misalkan mahasiswa ini dia ikut praktikum, tapi misalkan dia ada halangan nih, dia itu nggak masuk misalkan di sesi kan ada kurang lebih ada sekitar sampai 8 6 sesi ya Bu ya, baik sekitar 6 sesi, misalkan di sesi ketiganya nggak bisa datang, misalkan itu Pak Leo atau Bu Wiwit itu. Nah sekiranya kalau misalkan tidak datang itu bisa izinkah, atau misalkan langsung otomatis nggak ada nilainya misalkan untuk di pertemuan itu, atau secara keseluruhan misalkan Bapak? Nanti ditambahkan Bu. Jadi baik. Keadaan hal-hal yang tertentu memang kalau ada 6 kali pertemuan tadi ya, setiap pertemuan, tapi memang ada juga yang bikin sampai 8 kali ya. Ada yang reguler, jadi reguler itu 2 jam per minggu selama 8 minggu ya. Itu ada juga yang tadi semi block, jadi Sabtu Minggu. Jadi model-model antar UT daerah itu beda-beda. Jadi sekarang besok Sabtu itu UT daerah Bogor sudah melaksanakan praktikum. Mungkin di UT daerah lain belum. Jadi memang kalau tutorial online itu kan serentak ya, menyeluruh. Tapi kalau praktikum itu difasilitasi oleh UT daerah itu beda-beda jadwalnya. Jadi apa tadi yang saya yang tadi tidak datang. Jadi kalau seseorang tadi tidak datang, mungkin itu ada konsekuensi ya. Kalau belajar tutorial tatap muka pelajari modul kan bisa dibaca ulang ya. Tapi kalau praktikum itu kan harus dilihat, diamati, dipegang kan itu ya. Jadi karena dia tadi
menguji keterampilan psikomotorik ya, tidak hanya melihat atau tapi harus melakukan. Jadi mungkin bisa jadi dia apa ya, mungkin nilai prosesnya dia apa namanya berkurang di situ ya. Tapi nanti laporan mungkin dengan kelompoknya kan kelompoknya nanti dengan apa pertimbangan. Tapi mungkin dia yang absen itu kan sudah punya catatan oleh tutornya. Nanti kan ada akumulasi penilaian ya. Dari sekian judul praktikum tadi 18 judul percobaan itu kan ada anak-anaknya itu ya. Ada sub-subnya. Jadi kalau di kami itu kita kuantifikasi praktikum biologi 1 misalnya, praktikum biologi 2 ada skor dari setiap judul praktikum yang dikuantifikasi total nanti. Jadi misalnya jadi 300 skor ya. Kalau misalnya mahasiswa bolong kosong di satu praktikum berarti itu nilainya kosong. Tapi bukan berarti langsung tidak lulus ya. Karena dengan skor berapa nanti dia terakhir, kalau misalnya di sini bagus semua, yang tidak ikut dia itu misalnya kurang bagus, tapi yang pada saat dia hadir bagus semua laporannya sesuai dengan ketentuan, misalnya harus tulis tangan, tidak, karena kita juga menyarankan dan mewajibkan hasil laporan pengamatan dan gambar-gambar yang pembahasan itu wajib tulis tangan. Jadi tidak diketik kalau kita menjaga-jaga ya, apalagi sekarang ya AI sekarang ya kopas-kopas. Jadi kalau format boleh sama, format misalnya judul percobaan terus prosedur, tapi ketika lembar pengamatan hasil itu harus tulis tangan, apalagi kalau ada gambar harus digambar langsung. Misalnya kalau pengamatan mikroskop kan harus digambar. Jadi gambar itu kalau gambar yang sangat bagus itu kan ada di Google ya. Tapi kalau gambar yang ditulis tangan, digambar sendiri kan malah mungkin nilainya akan lebih bagus tulis tangan gambar sendiri daripada dari Google kan gitu ya. Jadi karena kalau dari Google itu udah pasti kopas kan. Nah, jadi itu juga pertimbangan tutor. Jadi kalau misalnya mahasiswa tidak hadir satu kali, ada kontrak lah ya. Tutor itu instruktur sudah membuat kontrak berapa kali toleransi tidak hadir. Jadi kalau tidak hadir nanti berarti mahasiswa udah punya risiko kurang nilai ya, karena itu dari awal sudah ada kontraknya. Karena praktikum itu kan mahal ya, alat bahan nanti nggak mungkin, karena kalau kita praktikum mau 1, 2 orang, 3 atau 10 orang sama biayanya. Misalnya untuk membeli A, B, C kan nggak bisa. Misalnya apalagi zat kimia itu kan nggak boleh diambil sedikit-sedikit, tapi harus sudah tertentu. Kalau sempat dibuka nanti rusak. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu. Jadi konsekuensi mahasiswa lah ketika dia tidak bisa hadir atau nanti dia akan ada pengurangan nilai pasti oleh tutornya ya. Seperti itu. Kecuali nanti ada catatan-catatan tambahannya oleh tutornya ya, mungkin diberikan apalah, mungkin penghargaan, dia tidak diproses dia 0, tapi di apa namanya untuk judul tertentu ya, tapi di laporan mungkin bisa dihargai. Toh nanti jumlah total skor itu, skornya kan ada kuantifikasi secara menyeluruh ya, seperti itu. Baik, Bu Ewit silakan, ada tambahan? Oke, tadi kan Pak Leo tadi masih menanggapi bagaimana kalau mahasiswa tidak masuk. Itu kan praktikum misalnya sampai 18 atau 20. Nanti kalau ada yang kosong berarti kan pembaginya tetap ke 18 atau 20 tergantung mata kuliahnya ya. Tapi kalau menurut saya juga ada usulan, tidak apa-apa dia minta ke pembimbingnya praktikum tambahan lah, praktikum susulan ibarat kayak begitu ya, supaya semua semua judul praktikum yang dipersyaratkan dipenuhi atau dikerjakan. Atau mungkin kalau praktikumnya misalnya yang bisa dikerjakan sendiri gitu loh, misalnya kalau pengukuran jaga sorong, mikrometer skrup itu kan bisa dilaksanakan sendiri. Jadi dia melakukan yang tadi nggak bisa datang, lakukan praktikum sendiri, bisalah ya itu. Tentunya ya bisa dikonsultasikan gitu ya hasilnya oleh ke pembimbing gitu ya, hasil praktikumnya. Kemudian apa namanya, supaya nanti apa yang dilakukan atau yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam hal praktikum ini berjalan
dengan semestinya, terus hasil yang maksimal, kan ada pihak-pihak yang terkait gitulah dalam pelaksanaan praktikum gitu ya. Oke. Mahasiswa itu sendiri, terus instrukturnya, terus juga UPBJJ, terus mitra, penilai laporan itu saling, terus program studi juga ya, itu saling terkait. Nah, pihak-pihak tersebut tentunya punya tugas dan kewajiban gitu ya, masing-masing. Kalau kita satu persatu lah ya, biar mahasiswa juga tahu apa sih yang harus dilakukan oleh mahasiswa dalam menempuh mata kuliah praktikum ini. Yaitu mahasiswa pertama memang harus meregistrasi mata kuliah praktikum. Kedua harus mempelajari panduan praktikum gitu ya. Kemudian harus mengakses ke laman silayar UT-ACID. Selanjutnya mahasiswa melaksanakan praktikum. Nah, ketika melaksanakan praktikum ini, mahasiswa juga harus memvideokan pelaksanaan praktikumnya sebagai bukti bahwa yang bersangkutan sudah melakukan praktikum, yang nanti video pelaksanaan praktikum tersebut harus diunggah ke silayar, gitu Oke. ya. Baik. Kemudian harus melakukan pembimbingan dengan pembimbingnya. Bisa pembimbingannya dilakukan secara online dan bisa secara tatap muka. Jadi lembar pengamatannya itu setiap setiap selesai melakukan praktikum itu diunggah di silayar untuk di silayar diberi ya. masukan oleh pembimbing gitu ya. Nah, Oke, dan yang terakhir mahasiswa itu harus menyusun laporan keseluruhan dari, kan tadinya ada laporan praktikum ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya sampai ke-20 yang diunggah atau dikonsultasikan secara online maupun tatap muka. Nah, itu juga semua ada tanda tangan pembimbingnya di masing-masing kegiatan praktikum. Kemudian itu semua digabungkan setelah selesai ya, setelah dibimbing itu dalam bentuk laporan praktikum yang diunggah ke laman praktek UT-ACID. Itu adalah kewajiban mahasiswanya gitu ya. Nah, kemudian ada kewajiban pihak-pihak lainnya, yaitu pembimbing praktikum. Tugasnya apa saja gitu ya, atau kewajibannya. Berarti kan yang jelas harus membaca panduannya terlebih dahulu sebelum melaksanakan bimbingan. Kemudian juga dia membimbing pelaksanaan praktikum gitu ya. Terus juga pembimbingan dilakukan secara tatap muka dan secara online gitu ya. Terus juga pembimbing itu harus masuk mengakses ke silayar ya tadi, karena membimbingnya kan secara online. Terus pembimbing harus menilai proses pelaksanaan praktikum gitu, gitu ya. Nah, menilai prosesnya sampai itu selesai gitu ya, sampai menyetujui pembuatan pelaporan oleh mahasiswa gitu ya, gitu. Nah, itu nilai prosesnya terus dikemanakan oleh pembimbing, dientrikan di laman praktek UT-ACID nanti di akhir pembimbingan gitu. Gitu. Kalau nantinya pembimbing apa menilai laporan mahasiswa, tergantung penunjukan dari UPBJJ gitu ya. Memang seharusnya yang menilai laporannya harus orang lain, jangan pembimbingnya sendiri, nanti khawatirnya malah tidak objektif begitu ya. Itu adalah tugas atau kewajiban pembimbing. Kemudian tugas dan kewajiban mitra praktikum, yaitu menyiapkan tempat praktikum, menyediakan alat dan bahan, serta menyiapkan instruktur dan laborannya. Laboran adalah orang yang membantu pelaksanaan praktikum. Selain pembimbing ya, itu ada laboran gitu. Nah, kemudian ada juga UT daerah. UT daerah tugasnya apa saja dalam pelaksanaan praktikum, yaitu mengkoordinir pelaksanaan praktikum, mulai dari membuat jadwal, menentukan pembimbing, melakukan monitoring pelaksanaan praktikum gitu. Nah, itu tadi ya
UT daerah. Nah, selain UT daerah juga nanti setelah mahasiswa selesai melakukan praktikum, ada pemeriksa laporan praktikum. Yaitu dia yang memeriksa laporan praktikum, memeriksanya di mana? Kan tadi kan laporannya diunggah di laman praktek UTACD, memeriksanya di laman praktek UTACD, gitu. Tentunya ya dia punya diberi passwordnya gitu ya. Nah, yang terakhir terkait pihak yang terkait dengan praktikum, yaitu program studi gitu ya. UT Pusat ya, di dalamnya ada program studi dan pengujian lah ya tentunya. UT Pusat itu menyediakan panduan praktikumnya, terus juga melakukan monitoring gitu ya. Misalnya kalau ada permasalahan ini itu terkait pelaksanaan praktikum, juga sebagai konsultasi lah, konsultasi UPPJJ dengan program studi gitu. Nah, kalau yang tadi kalau pengujian ya itu nanti yang menggrade nilainya dan mengumumkan nilai. Oke, gitu. baik Ibu Wit. Sepertinya kita langsung saja Ibu ya. Nggak terasa kita udah lumayan Udah cukup sejam lama lebih ya. Belum ada Bu. Iya. Baik, sepertinya langsung saja Bu ke pertanyaannya saja. Ini yang pertama Tapi ada. masih ada satu loh Mas. Ada Masih yang satu penting ya, Bu? banget, penilaian. Oh, oke, baik. Silakan Ibu, bisa Ya dijelaskan. udah mau Bu. paleo dulu, Atau monggo paleo. aja. Penilaian Jadi praktikum. tentang penilaian, jadi penilaian itu kan ada dua ya, penilaian proses dan penilaian laporan. Jadi proses itu selain di lab ya tadi ya, jadi memang penilaian proses itu diberikan oleh tutor atau instruktur, karena beliau itu yang melihat dari dekat mahasiswa seperti apa selama praktikum. Selain itu tutor dan instruktur juga akan menilai keaktifan mahasiswa tadi di layar. Kan ada tugas-tugas jurnal lah katakanlah, Iya, betul, persesi ya, praktikum pertama, pertemuan pertama, minimal laporan pengamatan mungkin 1 halaman dimasukkan ke situ, akan dinilai oleh tutor. Jadi itu termasuk juga nilai proses yang nanti akan dinilai oleh tutornya. Jadi itu kontribusinya 30%. Sedangkan laporan akhir itu adalah kumpulan dari beberapa praktikum yang diwajibkan mulai dari pertemuan pertama sampai terakhir ya. Itu akan dibukukan, disatu filekan dan dibuat PDF dengan catatan harus memenuhi tadi syarat-syarat itu, tidak boleh diketik semuanya atau apalagi kopas ya, tapi harus tulis tangan. Kalau di program studi pendidikan biologi masih kita pertimbangkan lah. Kalau prosedur tidak usahlah ditulis tangan, boleh diketik. Tapi kalau urusan prosedur itu kan langkah-langkah kerja yang dikopi atau diringkas ke laporan kan. Jadi kalau itu bolehlah dikopi sebagian, tapi utamanya hasil pengamatan, gambar yang kita wajibkan harus tulis tangan itu harus tulis tangan dan nanti di PDF-kan. Kalau misalnya mahasiswa mungkin tidak tahu apa gimana ya, ada mahasiswa yang merasa sudah membuat laporannya bagus tapi ternyata diketik mulai dari halaman pertama sampai terakhir, sehingga dia dapat nilai E, karena memang itulah syarat utama, harus ada unsur keaslian dari segi tulis tangan yang sudah diwanti-wanti, sudah diperingatkan di awal. Sebenarnya itu udah ada aturannya seperti itu. Jadi kalau laporan akhir tadi yang disampaikan oleh Bu Widyasia itu nanti setelah selesai semua praktikum ada masa-masanya, ada batas waktu yang di deadline dari kalender akademik, mahasiswa harus mengunggah laporan praktikumnya paling lambat. Itu ada batas di kalender akademik kita. Biasanya sebelum UAS ya, itu ada penanggalan yang sudah diberikan oleh pusat pengelolaan pembelajaran, supaya ketika itu udah masuk nanti kan akan diperiksa lagi kan, akan diperiksa lagi oleh pemeriksa luar. Jadi ada pemeriksa di luar tutor tadi. Kalau tutornya yang pemeriksa kan ada takutnya ada unsur tertentu ya, sehingga
oleh teman-teman UT daerah, pemeriksa itu di luar daripada instruktur. Jadi nanti nilainya akan lebih objektif lah ya. Tidak ada unsur X-nya, itu harapan kita. Jadi nanti akhirnya nilai proses dan nilai laporan itulah yang dirata-ratakan menjadi nilai akhir. Dan ketentuan di kita praktikum supaya bisa lolos minimal nilai C. Kalau D tidak lulus, dia mengulang lagi. Minimal nilai C. Jadi mahasiswa harus harus benar-benar serius benar-benar ya. serius ya. Okay. Jangan udah nggak lulus sekarang besok ngulang lagi, karena kasihan waktunya, tambah biayanya juga lebih mahal. Jadi mengikuti mata kuliah praktikum pada penempuan pertama dengan ulangan itu beda, lebih mahal kalau mengulang ya gitu. Jadi itu satu konsekuensinya. Dan kapan nilainya keluar sama dengan pengumuman nilai ujian akhir semester kita. Jadi itu tadi, ketika sebelum UAS laporan praktikum harus diunggah ke praktik UTACD karena akan diperiksa oleh pemeriksa laporan menjadi angka-angka. Nanti yang oleh pusat pengujian itu akan digrading menjadi nilai A, B atau C, seperti itu. Baik Bapak Leo, terima kasih atas jawabannya. Baik, langsung saja Pak, ini ke pertanyaan ya. Ini ada yang pertama dari Alfaya Tai ya. Ini pertanyaan mengenai, halo, apakah untuk praktikum biologi ada studi lapangannya? Jika ada, apa saja yang perlu diperhatikan saat melakukan pengamatan? Itu Bapak Leo bisa dijawab. Terima kasih. Jadi tadi Bu Widiasi juga sudah menyampaikan di awal ya, memang ada praktikum kita yang dilaksanakan di lab ya, karena menggunakan fasilitas alat-alat bahan di lab. Tapi ada juga praktikum yang pengamatannya di luar. Sebenarnya prosedur kerjanya oleh mahasiswa, misalnya katakanlah mencangkok ya, mencangkok kan mau mencangkok di mana di lab ya, dia harus sambil potong tanaman A, potong tanaman B, cangkokkan itu kan itu pekerjaan di lapangan di rumah ya. Ya di rumah bisa dia, mungkin dekat rumah biar bisa dia mati, atau di sekolah ya, karena mahasiswa kita yang guru-guru bisa di rumah, bisa di sekolah. Jadi itu sudah ada lembar pengamatannya di buku praktikum, di modul ya. Misalnya apa mau dilihat, perkembangannya, perubahan-perubahan itu akan dicatat di dalam data. Jadi memang itu studi lapangan yang dimasukkan mungkin seperti itu. Jadi praktikum di luar lab ya. Contohnya seperti mencangkok tadi ya. Itu mencangkok nggak dilakukan karena di lab itu kan terbatas, hanya 2 jam atau 3 jam. Padahal ini kan pengamatan dilihat harus dalam mingguan atau harian, baru kelihatan perubahan-perubahan data dan seterusnya. Jadi itu praktikum studi lapangan yang di luar lab barangkali maksudnya, seperti itu. Baik, Ibu Wiwit ada tambahannya? Benar tadi yang dikatakan Pak Leo ya, apalagi ini praktikum biologi. Di kami juga ada, karena kan jumlahnya misalnya untuk mata kuliah praktikum fisika 2 gitu ya, 20. Kadang kalau mau dilaksanakan di laboratorium semuanya itu nggak cukup waktunya. Jadi ada praktikum-praktikum yang memang bisa dilaksanakan sendiri oleh mahasiswa di luar laboratorium, maka boleh dilakukan sendiri untuk topik tertentu atau untuk judul praktikum tertentu. Jadi mengurangi keterbatasan waktu itu. Misalnya kayak tadi pengukuran, kalau cuma ngukur pakai jangka sorong, mikrometer skrup, bisa dilakukan sendiri di luar laboratorium mitra lah, kayak gitu. Berarti misalkan ada tempat tersendiri atau kan punya alat sendiri, punya itu sendiri bisa gitu ya. Atau di sekolah mungkin juga alat yang mikrometer jangka sorong tuh ada, kayak gitu. Yang penting tinggal ada bukti videonya aja ya Bu ya. Iya, ada bukti videonya, terus juga ada jurnal pembimbingannya atau jurnal praktikum lah. Jurnal praktikumnya kan nanti dikonsultasikan ke pembimbingnya. Ya. Terus juga memang nanti instruktur akan memilih. Jadi mana-mana yang wajib di laboratorium, mana yang bisa dikerjakan sendiri supaya menghemat waktu gitu. Gitu. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, dari teman kita atas nama Ray Rana Hadein.
Bagaimana proses perencanaan kelas praktikumnya, Kak? Apakah per individu atau kelompok yang ditentukan oleh dosen? Nah, praktikum itu dilakukan per kelompok, 5 sampai 6 mahasiswa per kelompok. Yang menentukan bukan dosen tapi biasanya dari UPBCC. Ini kelompok ini atau ya udah UPBCC dan bersama-sama dengan pembimbing lah ya. Itu perencanaan kelas praktikum. Terus apa lagi? Apa mungkin ada pertanyaan yang lain atau Ada atau tambahan, Pak Leo Pak mau Leo? itu, Mbak? Jadi karena mahasiswa program studi pendidikan biologi, pendidikan fisika, pendidikan kimia itu kan tersebar ya. Mungkin ada di Medan cuma berapa 5 orang, atau di Padang mungkin berapa orang, itu mereka tersebar dan tidak merata. Mungkin hanya UTDR hanya 2 atau 3 yang mengikuti mata kuliah tertentu. Jadi ketika malah di Tarakan waktu itu ya, saya mau ke Tarakan, itu hanya 1 orang. Satu orang saja Dia praktikum, mengambil mata kuliah dibimbing oleh dosen-dosen teman-teman dari UT Tarakan dari UBT ya, Universitas Borneo Tarakan, sendiri. Jadi sendiri dia melaksanakan praktikum. Memang kalau sendiri kan malah lebih bagus ya. Dari pertemuan pertama dia hands on-nya jalan semua. Jadi satu kebanggaan kalau sendiri. Kalau 2 orang mungkin bisa gantian, tapi kalau sendiri malah lebih enak ya. Jadi bisa transfer dari atau bagaimana melatih praktikum 1, 2 dan seterusnya itu ya punya dia semua kan gitu ya. Jadi enak kalau sendiri. Jadi tergantung kepada jumlah peserta per UT daerah. Kalau misalnya ada 10 atau 15 atau Menjadi misalnya kelompok. kalau UT Bogor Jakarta suka mereka Digabung. berbuk ya, ayo kita satukan aja, kami sebagai tuan rumah praktikum di Tirtayasa, silakan. Mungkin jadinya bisa jadi 15 orang. Kalau 5 sampai 6 itu bisa 3 kelompok. Jadi lebih kepada instrukturnya nanti yang membuat atau pembimbingnya yang membuat kelompok di ruang praktikum seperti itu, Mas Abi. Baik. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ariana Raduh ya. Kak, saya mau tanya bagaimana cara mengelola waktu selama sesi praktikum agar semua kegiatan dapat diselesaikan dengan baik. Itu sekiranya Ibu Wiwit bisa Ya, dijawab. oke. Nah, ini tadi bagaimana mengelola waktu. Sebelum melakukan praktikum di lab, mahasiswa harus mempelajari panduan ya. Setelah itu mahasiswa itu udah mulai menuliskan jurnal, istilahnya jurnal praktikum, mulai dari ini ya jurnalnya ya, atau yang nanti menjadi laporan itu, laporan. Tapi untuk tiap percobaan menuliskannya ya, tujuan percobaannya dibaca dulu terus ditulis ya, tujuan percobaan, alat dan bahan, landasan teori, prosedur percobaan atau langkah kerja. Nah, itu udah disusun dulu sebelum ke lab. Untuk 20 percobaan susun dulu aja 20 percobaan, 20 tulis percobaan tangan itu ya. gitu. Oke. Nah, barulah ketika ke laboratorium sudah bawa itu namanya draft jurnal tersebut. Kemudian tinggal mengisi hasil pengamatannya. Masukkan misalnya kalau baru masuk ke tabel, masukkan ke tabel. Terus nah di situ langsung diolah gitu kan, dibimbing oleh atau diolah lah hasil pengamatannya ya, dibimbing oleh pembimbing gitu kan. Ini kan secara berkelompok, tapi laporannya kan buat sendiri gitu. Kemudian dijawablah pertanyaannya. Kan itu kan ada tabel pengamatan, terus pertanyaan, jawab. Terus di situ ada pembahasan, ada kesimpulan dan saran. Nah, daftar pustaka juga sudah ya, sudah dibuat gitu. Jadi kasih space gitu loh. Oh, ini untuk tabel pengamatan, ini untuk pengolahan data pengamatan, ini untuk pembahasan kayak gitu loh. Ini untuk menjawab pertanyaan gitu. Namanya tulis tangan kan. Jadi sebenarnya Pak Leo 2 lembar aja bisa cukup kali ya kayak gitu untuk setiap satu percobaan gitu. Nah, kemudian nah ini semua tadi menjadi nanti dikumpulkan ya di percobaan 1 sampai 20 gitu ya, menjadi laporan praktikum gitu ya.
Jadi tadi ya, saya ulang lagi ya, ada tujuan percobaan, laporannya isinya ya, alat bahan, landasan teori, prosedur percobaan atau langkah kerja, hasil pengamatan, pertanyaan, pembahasan, kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka. Gitu. Nah, ini ada bobot-bobotnya masing-masing. Kalau dijumlahkan itu 100 gitu ya. Nah, ini laporan pasti akan bertanya tadi yang belum disinggung ya. Berapa sih bobotnya untuk masing-masing tadi penilaian proses dan penilaian laporan. Proses itu 30%, laporan 70%. Nah, dua komponen itu harus ada. Bila salah satu komponen tidak ada, maka tidak lulus. Nilainya langsung E. Jadi misalnya orang cuma melakukan praktikum tapi nggak mengunggah laporan, nilainya E. Atau cuma ada laporan tapi nilai prosesnya tidak ada, gitu ya. Karena gimana kok nggak ke entry atau apa, nilainya juga langsung E, gitu ya. Nah, terus tadi nilai proses itu ada komponen-komponennya, mulai dari kesiapan mahasiswa melaksanakan praktikum, keterampilan dan ketelitian dalam merakit dan menggunakan alat praktikum, terus kemampuan dalam improvisasi percobaan, sistematika dan keterampilan dalam melakukan percobaan, gitu ya. Ini ada 5 lah gitu ya. Tadi yang terakhir apa ini nggak kelihatan ya? Itu adalah merupakan komponen dalam penilaian proses praktikum, gitu ya. Nah, jadi saya ulang lagi, penilaian praktikum itu ada penilaian proses 30% dan penilaian laporan 70%. Kedua-duanya wajib ada, gitu ya. Nah, tadi supaya mahasiswa itu ya supaya bisa selesai lah gitu ya dalam satu semester melakukan praktikum, baca dulu panduannya, kerjakan dulu atau siapkan dulu itu tadi, mulai dari judul percobaannya, tujuannya, alat bahan, langkah kerja. Nah, bawalah ke itu, terus praktikum barulah dituliskan hasil pengamatannya dan seterusnya, gitu ya. Baik. Bapak Leo ada tambahannya? Tambahan mungkin ya. Jadi karena judul kita itu tip G itu ya, jadi saya harapkan kepada mahasiswa peserta praktikum ya, tip-tipnya seperti ini ya, harus aktif cari informasi ke UT daerah dan prodi. Kalau diam aja nanti bisa nggak dapat apa-apa gitu ya. Harus aktif cari informasi ke UT daerah dan prodi. Yang kedua, memang tadi ini kan siapkan waktu dan tenaga, harus komit. Jadi bagaimana mengelola waktu? Karena kita praktikumnya Sabtu Minggu, kalau ada apalagi mahasiswa kita sudah punya keluarga, memang harus komit ya, harus pilih salah satu. Jadi mau jalan-jalan atau mau praktikum, ini komit memang mengelola waktu. Jadi kalau misalnya mahasiswa sudah kuliah sekarang, ya udah kita komit dulu. Toh nanti kalau yang lain bisa, karena ini sudah terjatuh ya. Kemudian susun laporan sesuai format. Jangan menyalahi format. Nanti kalau ada menyalahi format, nanti malah dapat penalti atau penghukuman. Kemudian validasi laporan ke instruktur. Jadi harus ada taraf daripada instruktur bahwa itu sudah apa. Jadi karena di sana ada bahwa tulisan laporan ini sudah adalah buatan sendiri, divalidasi oleh pembimbing atau instruktur. Satu lagi mungkin unggah laporan tepat waktu ya, tepat waktu dan dengan format yang dipersyaratkan. Jangan mungkin terlalu besar atau malah bentuk formatnya doc ya, yang diminta PDF tapi di-upload jadi doc dan seterusnya. Itu mungkin salah satu yang perlu menjadi tip untuk bagi mahasiswa peserta praktikum pendidikan biologi, pendidikan fisika dan pendidikan kimia, juga mungkin juga pendidikan dasar. Demikian dari saya. Oke. Boleh nambah nggak, Mas? Oke, bila. Tadi Silakan, belum Ibu. disinggung tadi saya. Nah, tadi videonya kan diunggah di si layar. Nah, tapi kan juga alangkah baiknya kalau video itu bisa dilihat juga oleh penilai laporan gitu ya, supaya untuk memastikan bahwa praktikumnya seperti apa gitu ya. Itu nanti ada yang itu linknya itu ditambahkan di selembar
di selembar kertas di laporan tersebut ya Pak Leo ya, supaya menguatkan ketika pemeriksa laporan menilai laporan seperti itu. Itu ya. Benar tadi yang Pak Leo ya tadi sampaikan tips-tipsnya ya. Saya ulang sedikit ya bahwa praktikum harus dilaksanakan tadi tepat waktu gitu ya, sesuai dengan jadwal. Tentunya kalau supaya tahu jadwalnya, mahasiswa kan kadang-kadang bukan kadang ya, jangan hanya menunggu, aktif bertanya ke UPBJJ. Nggak mesti datang, kok bisa WA ya, kapan pelaksanaan praktikumnya gitu ya. Itu terus juga tadi menyiapkan laporan praktikum yang draftnya dulu gitu ya, terus mengisikannya secara lengkap dengan dibimbing oleh instruktur atau pembimbing gitu ya, pembimbing praktikum. Kemudian juga ketika penilaian prosesnya itu juga mahasiswa memang harus memastikan bahwa dia dinilai prosesnya dengan baik ya, dengan memperhatikan kesiapan mahasiswa dalam melaksanakan praktikum, keterampilan dan ketelitian dalam merakit dan menggunakan alat bahan praktikum, kemampuan dalam improvisasi melakukan percobaan, sistematika keterampilan dalam melakukan percobaan, serta ketelitian dalam melakukan pengamatan. Itu adalah komponen-komponen dalam penilaian proses gitu ya. Nah, komponen dalam penilaian laporan, tujuan yang dinilai, tujuan percobaan, dia harus menuliskan tujuan percobaan, alat dan bahannya, landasan teori, prosedur percobaan, hasil pengamatan, pertanyaan, pembahasan, kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka. Nah, kalau tujuan, alat bahan, landasan teori, prosedur itu kan sudah ada di modul. Tapi dia tulis lagi, memang laporan itu kan harus lengkap, mulai dari judul, alat bahan, tujuan gitu ya. Tapi tentunya yang bobotnya paling besar adalah hasil pengamatan, pertanyaan, pembahasan, kesimpulan, itu yang bobot besar. Kalau yang awal-awal yang sudah ada di modul itu memang bobotnya kecil gitu ya. Tapi sebagai bentuk laporan tetap itu harus dituliskan. Terus tadi mahasiswa harus memastikan bahwa nilai memang sudah di-entry oleh pembimbingnya, nilai proses ya, di laman praktek UT-ACID. Kemudian juga pastikan bahwa laporan praktikum sudah diunggah di laman praktek UT-ACID juga tepat waktu. Bentuknya juga harus sesuai dengan yang ditentukan oleh UT, harus dalam bentuk PDF supaya mudah ketika lagi diperiksa gitu loh. Ya klik, buka mata, udah keluar itu laporannya gitu ya. Nah seperti itu Mas. Baik. Sepertinya tidak terasa juga ya Pak Leo sama Bu Wiwit ya. Sudah 1 jam lebih sepertinya kita ini ya dalam diskusi kali ini. Sekiranya mungkin ada tambahan lagi untuk penutupan pada sesi kali ini, Bapak Leo. Pak Leo, silakan Pak Leo. Sudah tipsnya yang tadi saya sebutnya itu aja. Mahasiswa harus aktif ya, tidak menunggu itu sebenarnya. Jadi aktif dan komit itu aja mungkin ya. Jadi mahasiswa UT mandiri, ketika Anda semua sudah misalnya sudah ikut PKBJJ kan itu yang dibekali oleh teman-teman UT daerah ke para mahasiswa kan. Jadi memang komit terutama, jadi komitmen gitu ya. Mau pilih yang mana, mau praktikum apa mau jalan-jalan dulu gitu. Mungkin seperti itu kira-kira. Jadi supaya itu cara mengelola waktu ya, supaya demi kesuksesan jangan sampai mengulang ke semester berikutnya. Itu aja sebenarnya. Baik. Ibu Wit ada tambahan lagi atau? Ya pokoknya gini ya, para mahasiswa UT yang mengambil mata kuliah praktikum, memang tugasnya lumayan banyak ya, sampai 20 percobaan, 18. Jadi memang harus meluangkan waktu dengan baik, dengan cermat gitu ya. Ikuti panduan, kerjakan tugas-tugas praktikumnya, kemudian unggah sesuai ketentuan dan tepat waktu. Nah, kalau itu dilakukan dengan baik, insya Allah tidak mengulang. Tapi kalau itu tidak dilakukan dengan baik, akan mengulang.
dan biayanya 700.000 per mata kuliah. Oke, baik. Oke, sebelum kita tutup pada sesi kali ini, ada suatu informasi penting. Ini untuk saat ini pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana untuk yang jalur non RPL ya, atau yang berasal dari lulusan SMA atau SMK atau sederajat sudah dibuka. Silakan nanti teman-teman bisa mengakses website admisi stripsia.ut.ac.id untuk pendaftarannya ya. Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar jalur RPL, nanti bisa dicoba untuk mendaftar pada tanggal 18 November 2024 seperti itu. Baik, sekiranya mungkin itu saja ya. Baik, terima kasih teman-teman